Wahyu pasal 21. Dari hal surga bumi baru. Ayat 1, maka saya melihat surga baru dan bumi baru, karena surga yang pertama dan bumi yang pertama itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Dan saya, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun keluar dari surga dari Allah, disiapkan sebagai seorang pengantin perempuan yang terhias bagi suaminya. Maka saya mendengar suatu suara yang sangat besar keluar dari surga katanya, Lihatlah, bait Allah itu berada dengan manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka, dan menjadi Allahnya. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan di sana tidak akan ada lagi kematian, ataupun perkabungan, ataupun tangisan, juga tidak akan ada lagi rasa sakit, karena segala hal yang pertama sudah lenyap. Maka ia yang duduk di atas tahta itu berfirman, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. dan ia berfirman kepada saya, Tulislah, sebab perkataan ini adalah benar dan tetap. maka ia berfirman kepada saya, Sudah dikerjakan, aku adalah Alfa dan Omega, yaitu yang awal dan yang akhir. Kepada orang yang haus, aku akan memberi minum dari mata air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang menang akan mewarisi segala hal, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi putraku. Tetapi orang-orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya, dan orang-orang yang keji, dan pembunuh-pembunuh, dan orang-orang yang cabul, dan penyihir-penyihir, dan penyembah-penyembah berhala, dan pendusta-pendusta, akan mendapat bagiannya di dalam tasik yang bernyala dengan api dan belerang, yaitu kematian yang kedua. Dari hal Yerusalem baru. Ayat 9, maka datanglah kepada saya satu dari antara ketujuh malaikat, yang mempunyai 7 bokor yang penuh dengan 7 bala yang terakhir itu, dan berkata kepada saya, katanya, Marilah, saya akan menunjukkan kepadamu mempelai perempuan, istri anak domba itu. Lalu ia membawa saya di dalam roh ke sebuah gunung yang besar dan tinggi, serta menunjukkan kepada saya kota yang besar itu, Yerusalem yang kudus, turun keluar dari surga, dari Allah. Yang memiliki kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang paling berharga, seperti permata yaspis yang jernih seperti kristal. Maka ia bertembok besar dan tinggi, dan mempunyai 12 pintu gerbang, dan pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan ada nama-nama tertulis di atasnya, yaitu nama-nama dari ke-12 suku bangsa Israel. Di timur ada 3 pintu gerbang, dan di utara 3 pintu gerbang, dan di selatan 3 pintu gerbang, dan di barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 alas, dan di atasnya ada nama-nama dari ke-12 rasul anak domba itu. Maka ia yang berkata kepada saya itu mempunyai sebuah tongkat emas untuk mengukur kota itu, dan pintu-pintu gerbangnya, dan temboknya. Maka kota itu bentuknya 4 persegi, dan panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu, 12.000 stadi, panjangnya, lebarnya dan tingginya adalah sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang menjadi ukuran bagi malaikat itu. Temboknya terbuat dari permata yaspis, dan kota itu emas murni, seperti kaca yang jernih. Dan semua alas tembok kota itu sudah dihiasi dengan segala jenis permata yang berharga, alas yang pertama yaspis, dan yang kedua safir, dan yang ketiga mirah, dan yang keempat zamrud, dan yang kelima unam, dan yang keenam sardis, dan yang ketujuh ratna cempaka, dan yang kedelapan beril, dan yang kesembilan topas, dan yang ke-10 krisopras, dan yang ke-11 lazuardi, dan yang ke-12 kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 butir mutiara, setiap pintu itu adalah sebutir mutiara. Dan jalan kota itu adalah emas murni, seperti kaca yang bening. Dan saya tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa bahkan Anak Domba adalah bait sucinya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari ataupun bulan untuk menyinari dalamnya, karena kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itulah pelitanya.
Dan bangsa-bangsa dari mereka yang diselamatkan akan berjalan di dalam terangnya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan dan kehormatannya ke dalam kota itu. Maka pintu-pintu gerbangnya sama sekali tidak ditutup pada siang hari, karena malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka akan membawa kemuliaan dan kehormatan bangsa-bangsa ke dalamnya. Tetapi segala sesuatu yang menajiskan sama sekali tidak akan masuk ke dalamnya, ataupun orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanyalah orang yang tertulis namanya di dalam buku kehidupan Anak Domba itu.